Terima kasih udah bertahan sejauh ini. Kamu hebat banget. Aku tahu itu gak mudah. Aku tahu itu sulit. Jadi mungkin buat kalian yang menunggu episode ini dan langsung menekan episode ini karena judulnya, selamat. Kamu menemukan alasan untuk tetap bertahan. Seperti biasa, gue selalu senang ketemuan sama kalian lagi. Ketemuan kayak gini, ngobrolin sesuatu hal. Apalagi episode kali ini adalah episode self-help. Oh iya, sebelum itu, ini kita ngobrolnya biasa aja ya. Maksudnya bukan kayak episode-episode sebelumnya yang mungkin terdengar sangat serius. Gue pengen nanya dong ke kalian. Kalian selama di rumah aja justru malah makin capek gak sih? Kalau gue sih jujur iya. Tapi kalau misalkan gue compare sama hari-hari sebelum ada pandemi ini, gue tuh capeknya yang capek bikin bahagia gitu loh. Kadang gue malah mendingan capek fisik karena gue banyak aktivitas, gue ke kampus, gue ketemu sama teman-teman UKM, gue kemana-mana, kesana kesini. Bukan capek yang kayak gini. Jujur capek yang kayak gini tuh adalah capek yang malah bikin capek di rumah, diam aja. Banyak banget waktu yang kebuang sia-sia cuman gak tahu gara-gara mikirin apa. Apalagi di jam-jam waktu sebelum tidur. Jujur gue jadi jam tidurnya tuh berantakan banget. Kalian juga gak sih? Gue tuh kalau misalkan besoknya ada kuliah, biasanya tuh gue jam 11-an tuh udah ngantuk banget, udah menuju ke dunia mimpi lah. Tapi entah kenapa waktu di rumah aja, tuh jam tidur gue tuh bahkan bisa sampai yang parah banget. Jam 2, jam 3 tuh gue baru ngantuk dan baru pengen tidur. Karena mungkin gak ada takut karena besok itu harus masuk kuliah kali ya. Kalian gitu juga gak sih? Iya, maksud gue tuh capek-capek yang gara-gara kayak gitu. Capek yang kita tuh banyak banget waktu yang kepikir, tapi malah buat mikirin yang aneh-aneh. Atau kalau misalkan bahasa kerennya sih adalah overthinking. Jadi buat kalian yang mungkin merasakan hal yang sama, merasakan sesuatu yang membosankan, kita sama kok. Ya udah, sepertinya prolognya sudah terlalu panjang. Yuk, langsung aja kita mulai kan. Kita langsung ke pembahasan utama. Bertemu lagi via suara bersama gue Bagas di podcast Kita dan Waktu. Untuk kamu yang mungkin selalu berpikir, kok hidup jahat banget ya sama gue? Kok hidup gak berlaku baik ya ke gue? Kayak lo tuh selalu berpikir, kenapa harus gue dan selalu gue yang nerima ini pada akhirnya? Kenapa sih gak yang lain aja? Kenapa sih ujung-ujungnya selalu gue? Tapi pernah gak sih kalian berpikir kayak gini? Mungkin ya. Mungkin tuh Tuhan kasih rasa sedih ini ke lo karena Tuhan mau ngebentuk lo jadi pribadi yang lebih kuat dari versi lo yang sebelumnya. Dan lo pernah mikir gini juga gak sih? Tuhan juga kasih kesedihan ke lo, bukan karena Tuhan gak mau kasih kesedihan ke yang lain, bukan. Karena Tuhan tahu lo tuh mampu buat ngelewatinnya. Karena Tuhan tahu ketika lo habis dikasih kesedihan tuh lo mampu, dan habis itu lo naik level. Itu sih yang bisa gue ambil ketika hal-hal yang mungkin di rumah aja selama pandemi ini, sekarang sih udah new normal ya, bikin gue sadar bahwa mungkin ini adalah salah satu peningkatan level yang cukup tajam naiknya gitu. Karena mau gak mau kita di kesendirian ini kita harus benar-benar bisa kontrol diri sendiri, kontrol emosi. Kadang ya hal-hal kecil aja tuh jadi bikin masalah, tau gak sih kalau misalkan emosi kita gak stabil. Jadi buat kamu atau buat kalian yang aku tahu gak semua suasana rumah itu menyenangkan, termasuk suasana di rumah aku pun juga. Bahkan berkali-kali aku minta izin untuk pengen banget ngekos lagi di Solo. Walaupun gak ada perkuliahan secara tatap muka, aku pengen banget bisa ngerasain lagi tinggal sendiri. Pengen banget
punya ruang sendiri juga buat entah buat nangis, entah buat ngobrol sama diri sendiri, dan entah buat ya sendiri aja. Karena balik lagi ke tadi, gak semua rumah tuh bisa dikatakan sebagai rumah. Terkadang justru yang dikatakan sebagai rumah itu adalah tempat yang paling asing, tempat yang paling menyakitkan, tempat yang paling gak tahu apakah kamu tuh salah satu anggota di dalamnya atau bukan. Karena seharusnya hal-hal yang dikatakan sebagai rumah adalah tempat istirahat, tempat dimana kita bisa berbagi keluh kesah, tempat dimana kita yang tadinya capek banget tuh jadi agak baikan, rehat. Tapi gak semuanya begitu teman-teman. Jadi gue cukup relate sih sama teman-teman yang mungkin sesekali keluar rumah untuk mencari udara segar, karena di dalam rumah tuh suasananya udah bikin capek batin banget. Kadang tuh capek batin tuh sama jadi lebih capek gak sih daripada capek fisik. Kalau capek fisik kan lo tinggal istirahat, lo tinggal tidur sebentar, habis itu capeknya hilang. Tapi kalau capek batin tuh mau lo tidur mau lo nangis tuh capeknya masih ada, rasanya lelahnya tuh masih ada. Jadi buat kalian semua yang ngerasa kayak gitu, gue juga sama, gue mengalami hal yang sama. Kalian gak sendiri. Dan gue bahkan pernah di suatu hal ada sedikit konflik sama orang tua gue. Gue sih nggak ngebantah mereka, gue nggak berani sih ngebantah mereka. Gue simpan dalam hati, tapi itu rasanya sakit banget. Itu bahkan gue tidur tuh, sebelum tidur tuh kayak gue nangis dulu deh 1 jam atau 2 jaman gue nangis. Gue yang capek banget rasanya, kayak serba salah aja di rumah. Ngelakuin A salah, ngelakuin B salah, ngelakuin C salah. Makanya gue tuh bikin podcast ini mungkin sekadar juga curcol sama kalian. Kalau kalian juga lagi dealing masalah yang sama, kalau kalian juga mungkin lagi ngadapin hal yang sama kayak gue, ya begitu sih. Gue nangis dan gue benar-benar capek. Bahkan ini nggak pantut untuk dicontoh sih. Kalau gue yang capek, benar-benar capek, sakit yang benar-benar sakit hati tuh, kadang gue juga suka itu ngebentur-benturin tangan gue ke tembok. Itu nggak baik ya, jangan ditiru teman-teman, please banget jangan ditiru. Hanya untuk melampiaskan rasa sakit gue, supaya rasa sakit yang ada di hati gue tuh berpindah ke tangan gue. Bahkan waktu itu sampai berdarah kayaknya. Itu nggak ada yang tahu sih. Kadang pun gue juga nggak jarang buat kayak gue tuh selalu bertanya kenapa hidup kayak gini, seperti yang di awal tadi. Kenapa kayaknya gue tuh sulit banget buat survive. Kenapa gue tuh susah banget buat ngadapin semuanya. Terkadang pula gue gak jarang, apakah gue punya salah besar ya, apakah hal yang gue lakuin selama ini bertentangan ya. Tapi selama gue runut kembali kayaknya enggak gitu. Dan gue sadar bahwa mungkin bukan cuman gue doang yang ada di fase ini. Tapi balik lagi, tadi sih gue habis ketemuan sama teman-teman SMA. Kita jogging bareng dan ngobrol ABCDEFG. Lama banget tuh, dari sampai jam 11-an mungkin di rumah gue. Gue tersadarkan satu hal, kalau misalkan sifat-sifat atau rasa pengen nyerah itu ada, atau rasa pengen mengakhiri hidup, gimana ya? Mungkin ini cukup aneh, tapi kadang rasa untuk mengakhiri hidup tuh juga bertumbuh di diri gue. Gue tahu itu hal yang gak baik banget, tapi buat orang yang overthinking dan banyak beban pikiran kayak gue tuh mungkin ada sih pikiran-pikiran kayak gitu. Rasanya pengen mindahin semua beban aja. Kalau misalkan udah kayak gitu kan rasanya beban tuh kayak udah hilang. Tapi sebenarnya gak boleh kayak gitu teman-teman. Coba deh kamu ingat hal-hal atau tiap detik kamu sekarang yang kamu gunain untuk balik lagi berpikir kamu sudah berjalan sejauh ini. Kalian kebayang gak sih kalau misalkan kalian memilih kayak gitu, memilih berhenti bertahan dari hidup kalian, apa kalian gak kasihan sama mereka-mereka yang udah perjuangin kamu?
Apa kamu gak kasihan sama ibu yang udah nyiapin sarapan kamu? Nanti sarapannya jadi buat siapa? Apa kamu gak kasihan sama bapak kamu yang jadi teman diskusi kamu? Nanti beliau diskusinya sama siapa? Apa gak kasihan sama teman-teman kamu kalau mereka ngerayain ulang tahun tapi kurang satu personil, kurang kamu, kan mereka juga sedih juga. Ingat deh, di 1 detik hari ini, di 1 detik sekarang ini kalian dengar, sudahkah kalian meminta maaf kepada mereka? Dan sudahkah kalian memaafkan diri kamu sendiri? Coba deh kamu pikirkan. Pakai 1 detik yang sekarang ini buat hal-hal yang bermanfaat buat kamu, buat hal-hal yang bisa ngebangun kayak hari menjadi lebih baik lagi. Waktu itu gue sih cuman ngapain sih, capek banget tahu ngebangun hal-hal kayak gitu. Tapi setelah gue sadar, oh ya, gue nggak bisa stuck di sini terus karena kondisi kayak gitu tuh nggak sehat. Kondisi kayak gitu tuh harus cepet-cepet kita tinggal. I know kesedihan itu harus diterima. I know kesedihan itu harus di-embrace. Tapi nggak sehat juga berada di fase itu terus-menerus, teman-teman. Jadi gue tuh mungkin kasih solusi atau punya sedikit masukan buat kalian yang ada di fase itu. Coba deh keluar rumah sebentar. Sekarang kan udah new normal ya. Maksudnya keluar rumah tuh nggak yang kerumunan, keluar rumah aja, hirup udara segar. Terus ingat sesuatu hal yang bikin kamu senang, ingat sesuatu hal yang bikin kamu terus bertahan sampai sekarang, terus berjuang. Karena kita nggak bakal tahu habis itu tuh kejadiannya bakal apa. Karena kita nggak tahu apa yang bakalan ditakdirkan sama Tuhan di atas. Jadi untuk itu, buat kalian yang mungkin bosan di rumah, buat kalian yang mungkin ngerasa overthinking di rumah, buat kalian yang belum tahu jawabannya harus apa dan harus ngapain, sama gue pun ngerasain hal yang sama. Tapi somehow kadang hal kayak gitu tuh yang bikin kita tuh jadi lebih dewasa, bikin kita tuh jadi lebih tahu ternyata batasan kita kayak gini, hal yang harus gue lakuin tuh kayak gini, hal yang harus gue improve tuh kayak gini, dan hal yang harus gue tinggalin tuh adalah egois gue, emosi gue harus nurunin emosi gue di saat-saat seperti ini. Karena hidup itu bukan cuman berputar untuk gue, hidup juga berputar untuk yang lainnya. Dan kayaknya gak adil banget deh kalau misalkan gue pengen jadi pemenangnya terus. Padahal kan ini bukan perlombaan, hidup itu bukan perlombaan, teman-teman. Kayaknya gue juga harus bisa ngertiin mereka deh. Kayaknya gue harus juga bisa mendengarkan mereka deh. Mungkin dari mendengarkan itu kita jadi tahu bahwa ternyata ada yang lebih parah dari kita. Ternyata ada yang lebih kesulitan dari kita. Kok kita yang kayak gini aja pengen banget buat nyerah sih. Nah, itu dari hal-hal yang mendengarkan. Dan dari mendengarkan itulah juga kadang kita jadi punya insight baru kan, sama apa yang dirasain sama teman-teman kita, sama orang-orang terdekat kita. Kalau misalkan overthinking itu masih terus ada, gimana ya, ketahuilah bahwa thinking itu boleh dan thinking itu baik. Tapi kalau udah over itu dan sudah merusak jam tidur kamu, dan sudah sampai bikin cemas kamu berlebihan, padahal hal-hal yang kayak gitu kan sifatnya masih mungkin, yang artinya belum tentu akan terjadi kan. Jadi buat kamu yang pengen menyerah, buat kamu yang bahkan pengen mengakhiri hidup, please banget jangan. Ketahuilah banyak orang yang sayang sama kamu. Cuman sekarang kamu aja yang belum sadar. Cuman sekarang kamu aja yang masih menutup mata. Cuman kamu aja yang masih mengubur diri kamu diam-diam, dan lupa bahwa di luar sana tuh banyak orang yang nungguin kamu. Banyak orang yang pengen nyapa kamu. Tapi kamu terlalu menutup diri. Tapi kamu terlalu angkuh. Mungkin kamu terlalu sombong juga. Jadi yuk, di masa-masa seperti ini kita sama-sama turunin ego kita sendiri. Kita sama-sama bisa lebih ngerti sama yang lain. Meskipun sulit, tapi justru itu pembelajarannya. Jadi tolong ya, bertahan. Bukan bertahan untuk diri kamu sendiri juga. Iya, aku tahu tujuan bertahan pastinya buat diri sendiri kan yang pertama. Tapi ada banyak dari mereka yang pasti bakalan kehilangan kamu kalau kamu menyerah. Yang pasti bakal sedih dan hancur kalau kamu gak mau melanjutkan juga. Seharusnya kan bisa melangkah bareng-bareng. Ada salah satu orang yang gak bisa melangkah lagi. Itu pasti bakal sedih banget sih.
Mungkin itu aja yang pengen gue bagiin di episode kali ini. Lebih sedikit, ini bukan kayak podcast sih, tapi lebih sedikit kecil-kecil sih. Tapi gue harap semoga bisa nemenin malam minggu kalian, dan ada hal-hal yang bisa diambil. Itu aja. Jangan lupa follow Instagram gue Hello Bagas dan @bagas.personal untuk yang akun personal. So, gue Bagas pamit undur diri. Oh ya, jangan lupa baca cerita Kapal Kertas di Wattpad, lupa banget. Karena nanti gue bakalan nulis lagi di situ di Wattpad ya teman-teman. Judulnya Cerita Kapal Kertas. Dan kalau kalian dengerinnya ini di YouTube, jangan lupa subscribe channel gue, karena gue habis selesai UAS, gue bakalan lebih rajin buat bikin musikalisasi puisi ya di sana. Terima kasih udah mau denger. Senang banget bisa ngobrol sama kalian lagi. Semoga bisa ketemu di episode selanjutnya. So, gue Bagas pamit undur diri. Sampai ketemu di episode kita dan waktu selanjutnya. Dadah.